Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang dua benda yang saling berpapasan. Ya, minggu kemarin sudah membahas tentang dua benda yang saling berpapasan, bagaimana rumusnya, apa yang pertama kita lakukan. Kemarin sudah dibahas ya, kemudian konsep apa yang akan kita gunakan kemarin juga sudah dibahas, rumus-rumus dan contoh soal kemarin ya, kita sudah membahas tentang dua benda saling berpapasan. Nah, dan minggu ini kita akan melanjutkan ya, melanjutkan materinya yaitu tentang dua benda saling susul menyusul seperti yang Pak bilang minggu kemarin ya. Minggu sekarang kita akan membahas tentang dua benda yang saling susul menyusul ya. Nah, sama seperti dua benda yang saling berpapasan, dua benda yang saling susul menyusul juga bisa menggunakan dua konsep ya. Dua konsep yaitu konsep jarak dan konsep perpindahan. Nah, sama ya, sama seperti dua benda saling berpapasan, kita akan menggunakan konsep jarak ya, yaitu dengan menganggap dua benda tersebut bergerak satu arah saja. Memang kalau susul menyusul memang satu arah ya. Nah, ada tambahan di sini yang kemarin juga bisa kita tambahkan ya, yang kemarin yang berpapasannya juga. Nah, selain kita menganggap benda itu bergerak satu arah, kita juga melihat ya. Kita melihat panjang lintasannya, panjang lintasan yang ditempuh oleh kedua benda ya, yang ditempuh oleh kedua benda tersebut ya. Nah, tambahan yang kemarin yang berpapasan juga dan kemudian sekarang yang susul menyusul. Nah, karena kemarin kita menganggap dua benda tersebut bergerak satu arah ya, bergerak satu arah. Kemudian selain kita menganggap mereka satu arah, yang kita lihat juga di konsep jarak itu adalah panjang lintasan. Seperti pengertian dari jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh benda ya. Oke, jadi konsep ini akan kita gunakan sama seperti konsep yang berpapasan kemarin ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana konsep jarak pada dua benda yang saling susul menyusul? Bagaimana? Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, dua benda saling berpapasan, saling susul menyusul ya, sorry. Dua benda saling susul menyusul ya. Nah, dua benda atau dua mobil saling susul menyusul dengan waktu berangkat yang sama. Nah, atau mereka berangkat samaan ya. Nah, misalkan mobil A itu berangkat pada pukul 7, maka mobil B juga berangkat pada pukul 7. Itu maksudnya waktu berangkat yang sama atau mereka berangkat bersamaan. Nah, terlihat di sini dua mobil ya, dua mobil, ada mobil A dan mobil B. Nah, yang awalnya terpisah sejauh SAB nih. Nah, yang awalnya terpisah sejauh SAB. Jarak awalnya mereka itu adalah SAB. Kemudian mobil A bergerak dengan kecepatan VA atau dengan kelajuan VA ya, karena kita menggunakan jarak berarti kelajuan ya. Gerak dengan kelajuan VA dan mobil B bergerak dengan kelajuan VB ya. Nah, bergerak dengan kelajuan VB. Nah, kemudian akhirnya kedua mobil tersebut akan saling susul menyusul. Mobil A akan menyusul mobil B ya, dan mobil B akan disusul oleh mobil A. Itu hanya susul menyusul ya, dan akhirnya setelah
mereka bergerak dengan kecepatan masing-masing tersebut, mereka akhirnya akan saling susul menyusul ya, sehingga nanti akan ada jarak ya, jarak mobil A. Setelah mereka ketika mereka susul menyusul, kemudian mobil B juga akan ada jaraknya setelah mereka susul menyusul. Nah, sama seperti yang berpapasan kemarin, ada dua pertanyaan di sini. Nah, ada dua pertanyaan yang bisa kita tanyakan di sini, yaitu yang pertama apa? Nah, pada saat kapan? Nah, yang pertama ya, pada saat kapan kedua mobil akan saling susul menyusul? Kedua mobil akan saling susul menyusul. Nah, ini adalah apa? Waktu mereka akan saling susul menyusul ya. Pada saat kapan kedua mobil akan saling susul menyusul. Kemudian pertanyaan kedua kita adalah berapa jarak yang ditempuh oleh masing-masing mobil tersebut ketika mereka saling susul menyusul ya. Nah, jadi ini dua pertanyaan ya, sama seperti yang berpapasan kemarin, yang bisa kita tanyakan dimaksud dari soal ini ya. Nah, yang bisa kita dapatkan yaitu apa? Pada saat kapan kedua mobil akan saling susul menyusul, yaitu waktu mereka akan saling susul menyusul ya. Kemudian yang kedua, berapa jarak yang ditempuh oleh masing-masing mobil tersebut ketika saling susul menyusul, yaitu ada SA dan ada SB ya. Nah, dan ada SB. Nah, mari kita jawab masing-masing pertanyaan ini ya. Nah, mari kita masing-masing jawab. Oke, yang pertama itu adalah waktu. Nah, yang pertama adalah waktu kedua mobil saling susul menyusul. Nah, waktu kedua mobil saling susul menyusul ya. Nah, dari gambar kita bisa lihat bahwa SAB itu adalah, dari gambar ya, terlihat bahwa SAB itu sama dengan, lihat SAB ini. Nah, SAB yang ini ya, SAB itu sama dengan SA dikurangi dengan SB ya. Nah, SA dikurangi dengan SB. Nah, dikurangi dengan SB. Kalau kemarin itu SAB, ketika mereka berpapasan itu, SAB itu sama dengan SA ditambah SB. Kalau sekarang SAB-nya itu adalah SA dikurangi dengan SB ya. Ya. Oke. Nah, kemarin juga kita dapatkan rumus jarak, yaitu apa? S itu sama dengan V dikali T ya. Nah, yang kemarin nih, S itu sama dengan V dikali T, maka diperoleh. Nah, kita ubah nih SA-nya nih dan SB-nya nih menjadi V dikali T, yaitu SAB sama dengan VA dikali TA dikurangi dengan PB dikali TB ya. Oke.
Nah, dua mobil ini berangkat bersamaan. Nah, bersamaan dan waktu susul menyusulnya juga sama ya, bersamaan. Maka apa yang terjadi? TA sama dengan TB sama dengan T susul menyusul. Nah, dua mobil ini berangkat bersamaan, maka sama seperti perkuasaan kemarin, TA sama dengan TB sama dengan T susul menyusul. Maka kita ubah TA dan TB-nya menjadi SAB sama dengan PA kali TSM ya, T susul menyusul ya, Pak singkat aja ini ya. Jadi T susul menyusul TSM dikurangi dengan VB dikali sama juga TSM ya. Nah, kita menggunakan sifat distributif. Kembalikan dari sifat distributif yaitu TSM dalam kurung dikali dalam kurung VA dikurangi VB. Maka kita dapatkan TSM-nya itu adalah SAB dibagi VA dikurangi dengan VB ya. Jadi ini waktu mereka saling susul menyusul ya, dengan syaratnya apa? VA dikurangi VB selalu bernilai positif. Nah, jadi ini waktu susul menyusul, kedua mobil saling susul menyusul, yaitu jarak awal kedua mobil yaitu SAB dibagi dengan selisih kedua mobil, selisih kecepatan atau kelajuan kedua mobil ya, selisih kecepatan kedua mobil yaitu VA dikurangi VB. Kalau yang berpapasan kemarin itu adalah jumlah kecepatan kedua mobil ya. Jadi diingat perbedaannya ini. Jangan sampai tertukar ya, jangan sampai tertukar ya. Ingat bahwa T susul menyusul itu adalah jarak awal kedua mobil dibagi dengan selisih kelajuan kedua mobil ya, dengan syarat bahwa selisihnya ini selalu bernilai positif. Jangan sampai bernilai negatif. Tidak ada waktu yang bernilai negatif ya. Oke. Nah, ini waktu kedua mobil saling susul menyusul. Nah, bagaimana dengan jaraknya? Gimana dengan jaraknya? Jarak yang ditempuh oleh kedua mobil. Jarak yang ditempuh oleh kedua mobil. Nah, tadi kita dapatkan bahwa SA itu sama dengan apa? VA dikali TS SM ya. Nah, ini jarak ditempuh oleh kedua mobil. Ini jarak yang untuk mobil A ya. Nah, yaitu FA itu sama dengan VA dikali T susul menyusul. Kemudian untuk mobil B-nya sama, tinggal ini VB dikali dengan T susul menyusul ya. T susul menyusul ini untuk mobil
mobil B ya. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh kedua mobil itu adalah SA sama dengan VA dikali T susul menyusul untuk mobil A, kemudian SB sama dengan VB dikali T susul menyusul untuk mobil B ya. Nah, oke. Itu rumus yang kita pakai untuk menentukan waktu dan jarak yang dialami oleh kedua benda atau kedua mobil ya. Oke, ini rumusnya waktu mereka susul menyusul, kemudian ini rumus jarak yang ditempuh oleh kedua mobil ketika mereka saling susul menyusul. Oke, untuk lebih paham, mari kita bahas PR lagi. Contoh soal ya. Contoh soal ya, kita lihat contoh soalnya bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah, yang pertama, komplotan penjahat menghindari kejaran polisi. Mobil komplotan penjahat melaju dengan kecepatan. Berapa kecepatannya? 30 meter per second yang terpisah pada jarak 500 meter. Mobil polisi mengejar dengan kecepatan 40 meter per second. Pada saat kapan? Ya, ini pertanyaannya. Pada saat kapan polisi dapat menyusul komplotan penjahat? Kemudian yang B-nya, pada jarak berapa polisi dapat menyusul penjahat? Dan C-nya, pada jarak berapa penjahat dapat disusul oleh polisi ya. Nah, jadi ini sama ya, sama seperti yang tadi yang kemarin juga yang berpapasan. Sekarang susul menyusul. Oke. Kita lihat yang pertama yang harus kita lakukan apa kemarin? Pertama yang harus kita lakukan apa kemarin? Ya, kita pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan ya. Kita gambarkan dulu maksud soalnya. Ada mobil polisi ya. Mobil polisi bergerak dengan kelajuan V polisi. Kemudian ada penjahat bergerak dengan kelajuan VPE, penjahat ya, polisi PO, penjahat PE ya. Oke, kemudian mereka awalnya terpisah sejauh SPO PE ya. Nah, karena tadi kita menggunakan A dan B, sekarang karena polisi dan penjahat kita ya misalkan aja jadi PO dan PE ya. Oke, kemudian setelah itu mereka akan saling susul menyusul ya, saling susul menyusul. Ini PO kemudian dan ini PE ya. Nah, polisi akan menangkap penjahat itu kapan atau menyusul penjahat itu ya. Nah, kemudian di sini ada SPE, jarak penjahat. Kemudian di sini ada SPO ya. Jarak polisi ya. Oke. Sekarang sudah kita gambarkan. Nah, setelah itu kita tuliskan apa yang diketahui ya. Di soalnya apa yang diketahui? Diketahui itu adalah VPE-nya adalah 30 meter per second ya. Kemudian VPO-nya adalah 40 meter per second. Terus apa lagi tadi? Ada jarak SPO PE ya, yaitu berapa? 500 meter ya. Nah, apa lagi? Nah, tidak ada ya. Tidak ada lagi. Kemudian baru kita tuliskan yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Yaitu T susul menyusul. Ini yang A-nya ya. Yang A-nya T susul menyusul. Kemudian yang B-nya adalah SP
ya, SPO jarak polisi. Yang C-nya adalah SPPE atau jarak penjahat. Nah, jadi ini ada 3 yang ditanyakan ya. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, rumus waktu susul menyusul ya. Nah, waktu susul menyusul. Nah, berarti TSM sama dengan SPOPE, jarak awal kedua polisi dan penjahat, kemudian dibagi dengan selisih kecepatannya. Berarti PO dikurangi dengan PPE ya. PO dikurangi PE. Kenapa? Karena supaya kita mendapatkan positif, maka yang besar dikurangi yang kecil, selisih. Ingat, selisih itu yang besar dikurangi yang kecil ya. Oke. Nah, SPOPE-nya berapa tadi? Yaitu 500 meter dibagi. Nah, kecepatan polisi berapa nih? Yaitu 40 meter per second dikurangi dengan kecepatan penjahat nih. Kelajuan penjahat yaitu berapa tadi? 30 meter per second ya. Nah, sehingga kita dapatkan, kita kurangi dulu, jangan bagi dulu ya. Kita kurangi dulu yaitu 500 meter dibagi dengan 40 dikurangi 30 itu adalah 10 meter per second. Nah, 500 dibagi 10 itu adalah 50 second. Maka waktu susul menyusul penjahat dan polisi itu adalah 50 second. Ya, setelah 50 second, maka polisi dapat menyusul penjahat atau dapat menangkap penjahat. Ya, jadi ini waktu susul menyusul polisi dan penjahat yaitu 50 second. Oke, ini yang A. Sekarang yang B. Nah, yang B itu apa? Jarak polisi. Jarak polisi. Apa tadi jarak polisi? SPO sama dengan kelajuan polisi dikalikan dengan waktu mereka susul menyusul. Nah, berapa kecepatan polisi tadi? Kecepatan polisi itu adalah 40 meter per second dikalikan dengan waktu mereka susul menyusul. Berapa tadi kita dapatkan yang A? Yaitu 50 second ya. Oke, sekarang tinggal kita kalikan 40 dikali 50 yaitu 2000 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh polisi untuk menyusul atau menangkap penjahat itu adalah 2000 meter ya. Nah, kemudian yang C-nya terakhir jarak penjahat. Jarak yang ditempuh oleh penjahat sampai dia disusul oleh polisi. Yaitu SPE. SPE itu adalah VPE, kelajuan penjahat dikalikan dengan waktu mereka susul menyusul. VPE. VPE itu adalah berapa? 30 meter per second. Dikalikan dengan waktu susul menyusul. Tadi berapa? 50 second ya. Nah, tinggal kita kalikan. Ayo, 30 kali 50 itu adalah 1500 meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh penjahat sampai dia dapat disusul oleh polisi adalah 1500 meter ya. Nah, jadi itu contoh soal untuk dua benda yang saling susul menyusul ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas rumus-rumusnya ya.
ya, waktu susul menyusul, kemudian jarak yang ditempuh oleh kedua benda. Kemudian kita juga sudah membahas contoh soalnya ya, biar makin paham. Jangan lupa dicatat pelan-pelan ya. Catat pelan-pelan dari konsepnya, kemudian gambarnya yang tadi ya, gambarnya. Setelah itu baru pelan-pelan kita tuliskan rumusnya ya. Pelan-pelan. Nah, kemudian rumus yang A dan rumus yang B-nya. Kita tulis pelan-pelan. Jangan cepat-cepat sambil kita pahami, kita tuliskan ya. Oke, kemudian setelah itu kita coba contoh soalnya. Nah, kita coba tuliskan contoh soalnya. Tuliskan juga pelan-pelan ya, jangan cepat-cepat. Pelan-pelan sambil dipahami contoh soalnya ya. Nah, oke. Nah, nanti kalau ada waktu coba cari latihannya sendiri nanti ya. Nah, coba cari latihannya sendiri untuk makin paham ya. Oke, jadi itu yang bisa Pak sampaikan untuk minggu ini, pertemuan kita minggu ini, yaitu dua benda saling susul menyusul. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya. Minggu depan insya Allah kita akan bahas ini. Oke, jangan lupa dicatat dan ditanyakan jika ada yang masih belum dipahami ya. Ditanyakan langsung ke Pak boleh, mau datang ke sekolah boleh, atau mau lewat chat juga boleh ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.